Kami di kelompok 5, tingkat 2 BPKH, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul Analisis Pemilihan Teknologi Pengolahan Limbah Peternakan, Studi Kasus MCP Babakan Kiara KPBS Pangalengan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Polbangsan Bogor 2006. Next. Anggota kelompok kami itu ada Aditya Putra, Afifah Muatawakila, Chandra Kurniawan, Khalid Said Bahfi, dan saya sendiri Dinda Priyanti. Next. Jadi yang melatar belakangi dari presentasi kami yaitu peternakan sapi perah tidak hanya memakan susu, tetapi juga menghasilkan limbah dalam jumlah besar berupa limbah padat, cair, dan gas. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan masyarakat sekitar. MCP Babakan Kiara KPBS Pangalengan merupakan salah satu kelompok peternak sapi perah yang telah menerapkan teknologi pengolahan limbah untuk mengurangi dampak pencemaran sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah peternakan. MCP Babakan Kiara telah menerapkan pengolahan limbah berupa biogas, kultur, dan pupuk organik. Next, Khalid. Baik, pada kesempatan kali ini kita berangkat dari bahasan bagaimana kondisi usaha peternakan sapi perah di MCP Babakan Kiara itu seperti apa, sehingga masalah-masalah itu dapat terselesaikan. Kemudian apa saja teknologi pengolahan limbah apa saja yang diterapkan, teknologi pengolahan limbah mana saja yang juga apa akan dihasilkan dari usaha peternakan. Nah, dari akar masalah ini kemudian menghasilkan tujuan yang nantinya akan kami bahas yang dalam mengidentifikasi profil usaha peternakan sapi perah, kemudian menganalisis karakteristik yang ada mengenai peternak atau masyarakat sekitar, kemudian identifikasi jenis limbah yang dihasilkan, menganalisis alternatif teknologi pengolahan limbah, kemudian menentukan rekomendasi teknologi pengolahan limbah yang paling sesuai terhadap peternakan. Slide selanjutnya. Baik. Profil usaha peternak ini Babakan Kiara MCP merupakan sentra sapi perah di bawah KPBS Pangalengan. Populasi ternak mencapai kurang lebih 508 ekor sapi perah. Kemudian limbah dihasilkan dari air, feses, urin, dan lain sebagainya. Kita juga proses mungkin seperti itu. Selanjutnya next slide. Next, Adit, karakteristik lokasi peternakan. Di sini ada karakteristik lokasi peternakan. Yang pertama di sini ketersediaan lahan. Di sini juga lahan itu cukup luas untuk pembangunan. Yang pertama ada biogester, terus di rumah cacing, terus ada pengelolaan pupuk organik. Dan juga ada ketersediaan air. Air tersedia cukup untuk yang pertama membersihkan kandang, kebutuhan ternak, yang terakhir ada fermentasi biogas. Untuk kondisi lingkungan sendiri, pemukiman dan DAS sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Akses teknologi peternakan dapat mendapat bantuan biogester dan pelatihan pengolahan limbah dari PJT2. Di sini ada teknologi pengolahan limbah. Nah, yang pertama biogas itu tadi feses sapi difermentasi secara aerob di dalam biogester untuk menghasilkan biogas sebagai energi alternatif pengganti LPG gas ya, dan kayu bakar. Yang kedua di sini
vermikultur atau budidaya cacing. Nah, slurry hasil biogas dimanfaatkan sebagai media budidaya cacing yang menghasilkan cacing dan costing bernilai ekonomi. Yang terakhir di sini ada pupuk organik. Nah, di sini feses sapi dan slurry biogas diolah menjadi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Next. Manfaat teknologi pengolahan limbah. Di sini manfaat biogas yang pertama menghasilkan energi alternatif, selanjutnya menghemat penggunaan LPG, yang selanjutnya mengurangi bau limbah, dan yang terakhir mengurangi pencemaran lingkungan. Di sini juga ada manfaat vermiculture. Yang pertama menghasilkan cacing bernilai jual. Selanjutnya menghasilkan casting sebagai pupuk organik, dan yang terakhir menambahkan pendapatan peternakan. Di sini juga pupuk organik yang pertama meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan yang terakhir ramah lingkungan. Next, Pak Chandra. Selanjutnya ada dampak pengelolaan Next. limbah. Selanjutnya ada dampak pengelolaan limbah. Ngelek ya? Dampak pengelolaan limbah ada 3 dampak. Yang pertama adalah dampak sosial. Tentunya pengelolaan limbah ini akan menimbulkan dampak ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. Juga dapat membuka peluang kerja. Untuk dampak ekonomi, ada tambahan pendapatan dari kegiatan budidaya cacing. Juga hanya penghematan biaya pembelian gas LPG. Untuk dampak lingkungan, yaitu dapat mengurangi bau limbah, mengurangi pencemaran sungai. Selanjutnya adalah estimasi biaya. Untuk estimasi biaya pengolahan limbah di MCP Babakan Kiara dengan teknologi biogas, yang mana kebutuhannya itu biodigester sederhana, pipa gas, kompor, dan kompor biogas, itu estimasinya kurang lebih 3 juta. Untuk vermikultur, yang mana kebutuhannya bibit cacing, rak, atau media cacing, itu kurang lebih 1 juta. Dan untuk pupuk organik, yaitu untuk pembelian tempat pengomposan dan alat sederhana, kurang lebih 500.000. Analisis kesesuaian teknologi. Dari aspek biaya, itu biogas ini biayanya termasuk cukup tinggi. Untuk vermikultur ini sedang, dan untuk pupuk organik itu cukup rendah. Dari aspek kemudahan, biogas ini termasuk sedang, vermikultur termasuk sedang, pupuk organik termasuk mudah dan paling mudah. Untuk dari aspek ketersediaan bahan, biogas sangat tersedia, vermikultur tersedia, dan pupuk organik sangat tersedia. Dari aspek dampak lingkungan, biogas itu tentunya sangat baik, vermikultur juga baik, pupuk organik juga baik. Selanjutnya dari aspek keberlanjutan, untuk biogas sangat tinggi, vermikultur juga tinggi, pupuk organik juga tinggi untuk keberlanjutannya. Selanjutnya oleh rekan saya. Next, Afifa. Kami persilahkan. Oke, selanjutnya itu kesimpulan dan rekomendasinya, yaitu pengolahan limbah peternakan sapi perah di MCP Babakan Kiara telah menerapkan teknologi biogas, vermikultur, dan pupuk organik yang mampu mengurangi pencemaran lingkungan Mohon maaf sebentar, blur. Lanjutkan ya. Dan pupuk organik yang mampu mengurangi pencemaran lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi peternak. Selanjutnya yaitu bagi peternak. Teknologi biodigester biogas terintegrasi menjadi teknologi paling sesuai karena dapat
menghasilkan energi alternatif dan memanfaatkan limbah secara optimal. Oleh karena itu, pengolahan limbah perlu terus dikembangkan dan melalui pelatihan peternakan dan dukungan dari instansi terkait agar lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, ini terkait paradigma baru berkelanjutan. Kayak sistem terintegrasi MCP Babakan Kiara membuktikan bahwa limbah bukanlah masalah yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang harus dimanfaatkan. Dan ini ada lampiran-lampirannya terkait ya pengolahan limbah peternakan terintegrasi, dan ini juga ada jurnalnya ya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.